A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-A'raf ayat 24 masih berhubungan dengan hikayat Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam ini adalah kakek kita semua. Ya, Nabiullah Adam alaihi salam, kekasih Allah, pangkatnya nabi dan rasul, ya. Tentunya para nabi, para rasul mempunyai sifat yang wajib pada para nabi dan para rasul. Bagaimana kata Aqidatul Awam? Arsalam biyadawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah ngutus bernabi Nuh caralakan balanerna dongkapkeun ka percaya. Jadi harus tahu dan wajib kita meyakini sifat yang wajib pada para rasul. Kenapa harus tahu sifat yang wajib pada para rasul? Agar tidak gagal paham. Agar tidak apa? Gagal paham, ya. Ini menjadi patokan-patokan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Mana sifat yang wajib pada para rasul? Sifat yang wajib pada para rasul yang pertama, as-sidqu, adalah jujur. Sifat jujur itu wajib pada para rasul. Jadi akal kita tidak akan menerima jika ada rasul, ada nabi dusta, tidak menerima. Teka harti akal mau nerima, ya, di mana ayat nabi, ayat rasul bohong, tidak diterima oleh akal. Akal yang sehat, ya, bukan yang akal yang error ini. Akal yang sehat. Jadi wajib para rasul, para nabi mempunyai sifat apa? Jujur, sidqu. Adapun kita selain nabi, selain rasul, ya kadang-kadang jujur, kadang-kadang henteu jujur gitu. Urang makan gitu. Jika nama loba nama teu jujurna nya. Ari para nabi, para rasul mah pasti jujur. Mustahil berdusta. Mustahil berdusta. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berdusta, ya. Sebaliknya as-sidqu al-kidbu adalah dusta. Mustahil para nabi, para rasul mempunyai sifat dusta. Yang kedua, sifat para nabi, para rasul itu adalah al-amanah. Al-amanah, sifat amanah. Apa amanah? Maksud amanah di sini apa? Yaitu terjaga seluruh anggota zahir dan anggota batin dari melakukan yang dilarang oleh Allah, baik larangan yang haram atau larangan yang makruh. Jadi mustahil para nabi, para rasul melakukan perkara yang haram dan yang makruh. Karena
Jadi amanah itu artinya apa? Terjaga seluruh anggota badan dan batinnya para nabi para rasul dari melakukan yang dilarang oleh Allah, baik larangan yang haram ataupun yang makruh. Itu jadi patokan tuh biar gak gagal paham, supaya tidak gagal paham, tidak salah pemahaman kita ya. Karena ini akidah, bukan urusan kecil akidah, ini urusan besar. Kalau salah dalam urusan akidah, waduh bahaya. Bahaya. Nanti di akhiratnya bahaya kalau orang salah akidahnya, keyakinannya. Mustahil sifat khianah. Mustahil sifat khianah. Khianah itu artinya apa? Melakukan dosa. Mustahil. Para nabi para rasul mustahil melakukan dosa atau melakukan yang makruh. Kardos. Kemudian sifat yang wajib kepada para rasul adalah tabligh, menyampaikan dakwah ya, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi tidak ada menyembunyi, tidak ada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, disampaikan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah jangan disampaikan, ya tidak. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, mereka semua sudah sampaikan. Sifat yang wajib pada rasul yang ketiga adalah tabligh. Tabligh. Sebaliknya tabligh apa? Kitman, menyembunyikan. Mustahil kepada para nabi menyembunyikan. Apapun yang memang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, ya mereka sampaikan. Mereka sampaikan kalau memang itu adalah diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, sifat para rasul itu al-fatanah, cerdas. Teu aya nabi, teu aya rasul nu belat model urang. Model batur, model urang. Pan urang mah belat. Ngaji nu kamari geus poho deui. Ari ingat keneh ngaji nu minggu kamari. Gitu lanan. Urang mah sahibul belat. Urang mah naon nu jadi sabab belat teh? Nu jadi sabab belat teh doraka, maksiat. Nah di mana urang rutin kana maksiat jo belat. Komo geus kolot mah. Tos sepuh, waduh eta can ge keluar ti majlis geus poho deui nu dibahas teh. Nah itunya alhamdulillah, tapi urangnya alhamdulillah kabagian calikna, alhamdulillah kada bagian ngupingkeunana, mudah-mudahan tiasa ngamalkeunana, amin. Jadi wajib kepada para rasul sifat yang keempat apa? Fatanah, cerdas. Jadi tidak ada nabi rasul yang belat, yang bodoh, nu bebal ke orang hese ngapalkeun teh. Nalar hese eueuh. Sadayana para nabi, para rasul calakan. Ya, semua para nabi dan para rasul itu cerdas, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang belat ya. Mustahil al-balad, mustahil belat para rasul ya. Nah, 4 sifat itu yang wajib pada para rasul. Yang pertama apa? Sifat sidik, yaitu mustahil apa? Kizib, yaitu bohong, dusta. Kedua, sifat amanah. Sebaliknya amanah, khianah. Yang ketiga,
tablik. Sebaliknya tablik kitman, menyembunyikan. Yang keempat cerdas, patona. Sebaliknya patona baladah, bodoh, belet, bebel. Ya, itu mustahil. Kemudian sifat yang jaiz pada para rasul hanya satu. Sifat yang jaiznya satu, yaitu sifat kemanusiaan yang tidak menghilangkan akan tinggi tingkatan para rasul yang tinggi. Para rasul biasa sakit, biasa seperti kita manusia, sakit, lapar, ada yang kokoro, ada makan, minum, tidur. Hanya beda tidur mereka, ya. Tidur mereka itu matanya merem tapi hatinya itu melek. Ai urang mah panon bentage hate peureum keneh. Komo keur peureum. Panonna keur bentage hatena peureum keneh. Komo keur peureum. Ai para nabi, para rasul mah sok sanaos soca zahirna peureum, manahna mah henteu peureum, beunta we manahna mah. Itu bedanya kita dengan para rasul. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ayat yang menjelaskan dalam surat Al-A'raf, yaitu tentang Nabi Adam alaihis. Nah, ini hati-hati kalau kita mau membahas tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di surga. Setelah terjadi, iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini bukan menyembah tapi menghormati. Karena Nabi Adam adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah tugaskan kepada seluruh penduduk yang ada di langit, yang ada di surga, agar sujud mereka semua kepada Nabi Adam alaihis salam. Saat itu semua malaikat sujud kecuali iblis enggan untuk sujud, ya. Enggan untuk. Kenapa kok enggak untuk sujud? Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Dia mengaku dirinya lebih baik. Nah, ini bahaya. Ini penyakit hati, penyakit kesombongan, ya. Jangan sampai ada di dalam hati kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Itu penyakit siapa? Iblis. Kada bisi katepan ku iblis. Nyata kalakuan iblis teh nyaeta gumede teh boga rasa dirina leuwih mulia tibatan Nabi Adam, sehingga enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihis karena kesombongannya. Saat itu iblis sedang di surga, maka diusir oleh Allah dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iblis tidak mau menghormati sujud kepada Nabi Adam alaihis. Yang diingat oleh iblis ini Adam. Dia nggak ingat bahwa ini tugas dari Allah. Yang diingatnya siapa? Nabi Adamnya. Oh, Nabi Adam baru diciptakan. Kalau saya, kan kata iblis, saya ibadahnya juga hebat. Iblis ibadahnya hebat 80.000 tahun. Pada kaul yang lain 200.000 tahun sujud kepada Allah. Ini Nabi Adam baru diciptakan. Masa saya harus hormat kepada yang baru diciptakan? Dia lupa kepada siapa? Allah. Nah, ini penyebab iblis itu tidak mau sujud karena lupa kepada. Penyebab dia menentang terhadap perintah Allah karena dia tidak ingat
Ketika orang tidak ingat kepada Allah, maka di situ akan terjadi penentangan kepada Allah. Urang we so, urang teling ke Allah, pasti tak terjadi doraka. Pasti geus pastilah. Di mana hati urang teringat ke Allah, didinya terjadi urang ngalakonan maksiat. Mudah-mudahan hati urang diingatkan selalu diingatkan kepada Allah. Amin ya rabbal. Nah ini iblis ini karena dia lupa kepada Allah, akhirnya terjadi penentangan kepada Allah. Ingatnya kepada Nabi Adam, nggak ingat kepada siapa? Allah. Ini bahaya, ghaflah namanya ya. Waduh, masya Allah. Mudah-mudahan semua hati kita dijadikan hati yang zakir, yang mengingat selalu kepada Allah, yang mengingat selalu kepada Allah, sehingga hati ini terjaga ya dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah iblis diusir, iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, Rabbi fa'angzirni. Ya, kata iblis, qala angzirni. Ya, wahai Tuhanku, ya wahai Allah, angzirni, berilah tempo aku, panjangkan umur abdi. Maka iblis dipenuhi permintaannya oleh Allah. Jadi doa teh aya doa diijabah teh teu sakur doa diijabah teh dibarengan ku ridho Allah henteu. Si eta nya ongko tara ngaji, tara salat, tara ibadah, tapi eta sajiduh metu saucap. Nah, iblis ge sarua. Iblis ge doana diijabah. Jadi tong kaget aya jelema tukang doraka tapi di mana-mana ngadoa di eta mah ngaranna istidraj. Panyungkun. Jadi Allah mengijabah kepada hambanya itu ada yang disertai dengan ridhonya, ada yang disertai dengan murkanya. Tak kadenya tuh urang tong katipu pedas eta wah tuh kaditu tuh padahal tukang maksiat. Kaditu jampena mati. Padahal tukang maksiat nu kitu ngaranna istidraj, panyungkun ti Allah. Akhirnya iblis dipenuhi oleh Allah, dia diberi tempo oleh Allah, umurnya dipanjangkan sampai tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil, yaitu dihancurkannya ini dunia. Kita itu dunia teh bakal hancur kabeh, gunung hancur, kabeh hancur rata kabeh, moal aya bangunan dihancurkan, ditiup oleh sangkakala malaikat Nah, tiupan yang pertama dihancurkannya dunia, tiupan yang kedua dihidupkannya seluruh makhluk Allah, manusia hidup kembali. Nah, iblis ini sampai sekarang masih hidup. Katingali teu katingali. Mun para wali mah ningali iblis, setan kan para wali mah. Untung we urang teu ningalinya, waduh riweuh lamun ningali mah. Yo iblis unggul kumaha teh. Riweuhnya setan unggul riweuhnya. Untung teu katingali. Akhirnya diusir, sabada diusir iblis hasud. Kata iblis, bagaimana? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Demi menyesatkannya engkau kepadaku, aku makhluk yang disesatkan, ditentukan oleh engkau menjadi makhluk yang sesat. Iblis sumpah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka anak Adam dari jalanmu yang lurus. Sinangara coy jelema teh digoda ku iblis. Anak Adam teh urang manusia digoda sina ngararaco, sina marasiat ke Allah, sina daroraka ke Allah. Itu godaan iblis. Dan dia berbuat apa? Buat perjanjian kepada Allah, pakai sumpah deh. Wah, artinya betul-betul iblis nih betul-betul semangat untuk supaya anak Adam ini semua melakukan maksiat seperti dia. Jadi dia ingin membawa manusia seluruhnya supaya untuk membarenginya nanti di akhirat di dalam neraka
Allah. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah, amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala malah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kamu diam di surga dan istrimu." Ya, diperintahkan Nabi Adam dan istrinya diam di surga. Silakan kamu makan buah-buahan di surga mana saja, di tempat mana saja yang kamu inginkan. Tentunya, buah-buahan di surga, segala ada, macam-macam. Kemudian Allah mengingatkan, tapi kamu jangan dekati ini pohon. Sebagian ulama mengatakan ini pohonnya apa? Al-hintoh, gandum. Pohon gandum. Kamu jangan dekati, apalagi makan, dekat aja nggak boleh. Wala taqroba hadhihish syajarata. Jangan dekati. Jadi seluruh yang lain itu, pohon-pohon yang lain, buah-buahan yang silahkan kamu makan, kamu dekati, kamu petik. Tapi ini pohon ini jangan. Satu cuma yang dilarang oleh Allah. Padahal masih banyak yang tidak dilarang. Yang dilarangnya itu hanya satu. Jangan dekati. Jangan dekati pohon ini satu. Apalagi memakannya, memetiknya. Dekat saja nggak boleh. Ini ujian. Fatakuna minadz zalimin. Kamu jika terjadi mendekati itu pohon dengan memakannya, maka kamu tergolong orang-orang yang menzalimi terhadap diri sendiri. Ketika ada larangan dari Allah itu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, di situ iblis berusaha. Nah, membisiki kepada siapa? Nabi Adam alaihis kepada Siti Hawa. Terus akhirnya iblis ini berkata kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, kata iblis, tidaklah melarang kepada kalian Tuhan kalian ini dari ini pohon, melainkan karena karohata antakuna malakaini, karena tidak menginginkan kamu jadi dua malaikat, atau kamu berdua menjadi orang-orang yang kekal di surga. Pokoknya dengan berbagai rayuan, tipuan, itu iblis tuh, ya. Iblis tuh kerjanya tukang tipu. Siga rek nyalametkeun, pada rek nyila, siga nyaah, pada rek nyiksa, itu minangkana. Bahkan sampai bagaimana? Wa qasamahuma, sampai sumpah iblis menjual nama Allah. Ya, betul, demi Allah. Ya, tidaklah Tuhan kamu berdua ini melarang dari makan itu buah karena takut kamu nanti kamu jadi dua malaikat, atau kamu kekal nanti di surganya, gitu. Antakuna autakuna minal khalidin. Itu akhirnya fadallahuma bighurur. Maka setelahnya iblis sampai sumpah-sumpah, Nabi Adam ini orang baik, ya, orang daya sudon daya, ya. Nabi mahus nudhan. Ini sampai sumpah kok, setannya juga, iblisnya juga sampai sumpah menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itu. Maka ketika digoda itu Ibu Hawa oleh iblis, maka keduanya turun dari tempatnya dengan sebab tipuan dari iblis. Ketika memakan, ya, menyicipi, bukan memakan sampai kenyang, enggak, menyicipi, ya, menyicipi saja itu apa, buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakannya, maka terlihat seluruh
tubuhnya Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Auratnya terlihat. Akhirnya keduanya memetik dari daun surga untuk menutupi diri. Lalu Allah ingatkan, bukankah aku telah larang kalian berdua dari ini pohon? Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, sesungguhnya setan adalah musuh kalian. Gitu ya. Itu. Akhirnya karena ini hamba Allah, orang-orang mulia, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini jangan gagal paham. Artinya apa? Jangan sampai ada keyakinan bahwa Nabi Adam berbuat dosa seperti berbuat dosanya kita. Jangan. Itu sangat salah. Pemahaman itu salah. Ya. Pemahaman itu salah, tidak benar, ya. Jadi Nabi Adam berbuat seperti itu, ya. Kata ulama, ada bahasa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang-orang yang baik itu adalah keburukan para muqarrabin. Contoh, kita baca Quran, sudah Masya Allah. Masya Allah tidak? Seminggu sekali hatam Quran, Masya Allah. Masya Allah, bari telinge Masya Allah. Bacana bari telinge masa? Itu. Macana Quran urang kelas urangnya bari teling dia. Di kelas para muqarrabin itu kejelekan para muqarrabin. Di kelas para muqarrabin. Tapi di kelas kita, wah itu sudah baik. Modal orang ngaji na orang, terus Masya Allah gitu. Tapi di kelas muqarrabin dosa kekurangan ada kagorengan anak muqarrabin. Kenapa? Ngaji na teh dingkekeun we ngamalkeun teh. Ukur ngadengekeun ai diamalkeun tara. Tah eta ya nu kitu minang kana seperti itu. Harusnya jadi jangan disamakan kesalahan seorang nabi, jangan sampai disamakan dengan kesalahan kita. Kalau kita ya jelas-jelas nyata maksiatnya. Dan ulama ada yang mengatakan jadi maksiat secara zahir, taat secara batin gitu. Secara zahir iya maksiat, tapi hakikatnya taat kepada Allah. Itunya, ya itu di sini hati-hati, banyak yang terpleset di dalam memahami ayat yang berhubungan dengan peristiwa Nabi Adam alaihis. Nah, jadi kita kembali kepada kaidah mustahil seorang nabi, seorang rasul melakukan maksiat. Harus itu sudah jadi patokan yang tidak bisa dirubah. Pokoknya para nabi, para rasul mustahil ngelakukan maksiat. Nah, contoh ini Nabi Adam, ini secara zahirnya saja maksiat, hakikatnya taat kepada Allah. Harus. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ya, doa. Jika nama dan nu pantes ngadoa ieu mah lain nabi urang. Nabi urang nu pantes ngadoa zalamna anfusana deh. Urang nu loba dosa nya. Aya doa ieu. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihis salam ya, yang harus kita baca nih, karena kita melakukan maksiat sering melakukan dosa. Ketika kita berdoa jangan lupa doa Nabi Adam kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya.
Jadi dari penjelasan ini jangan menganggap sama kesalahan Nabi Adam dengan kesalahan kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Jangan disamakan. Beda lagi, kelasnya beda ya. Kelas beliau beda dengan kelas kita. Intinya bahwa kesalahan atau perbuatan kesalahan tersebut adalah kesalahan secara zahir, kemaksiatan secara zahir, tapi hakikatnya adalah ketaatan. Itu yang harus kita pegang, jangan sampai gagal paham. Kan kadang-kadang ada orang kunaon mah doraka, Nabi Adam ge doraka, tah kade itu teh. Oh, dan Nabi Adam ge doraka, tah kade. Ya bisa doraka gede, bahkan kadituna bisa kufur jelema gitu. Dijelaskan dalam kitab Sawi ya, faman nasabat ta'ammuda wa tajarru'a li adama faqad kafar. Siapa orang yang menisbatkan sengajanya Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam sengaja melakukan kesalahan, itu berani melakukan dosa kepada Nabi Adam, orang yang menuduh Nabi Adam dosa sengaja, Nabi Adam berbuat kesalahan sengaja, maka orang tersebut kufur, keluar dari agama Islam. Kada eta bahaya tah jelema nu kitu, boga tekad kitu. Karena sih ya teh akidah ya kada kudu kaharti ku sararea. Orang yang menuduh kepada Nabi Adam bahwa Nabi Adam melakukan dosa, melakukan dosa dengan sengaja, berani melakukan dosa, orang tersebut telah kufur, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Bahaya ente. Bahaya, ini akidah. Kama anna man nafa'anu ismal isyan faqad kafara. Sebagaimana sesungguhnya orang yang menafikan dari Nabi Adam akan nama kemaksiatan, dia juga kufur karena di musadamati ayati wa asa adamu rabbahu faghawa, gitu ya. Jadi jawabannya bagaimana? Fal makhlas min dzalik ayyuqala, jalan keluar dari itu semua bagaimana biar kita nggak salah, nggak gagal paham. Jalannya inna ma'siyatahu laisat kal ma'asi. Kesalahan Nabi Adam itu beda dengan kesalahan kita ya. Pelanggaran Nabi Adam itu beda dengan pelanggaran kita. Jadi hakikatnya taat kepada Allah, zahirnya melakukan pelanggaran, padahal sebenarnya hakikatnya adalah melakukan ketaatan. Karenanya eta sing jadi pegangan kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita sekalian, pemahaman yang sahih, akidah yang sahih, sehingga kita dapat menghormati para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan semua diberikan rezeki oleh Allah, tiasa kurban.